Kitab Matius 21 ayat 23 sampai 27. Perikopnya adalah pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus pada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata pada kita, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut pada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata pada mereka, "Jika demikian, aku tidak mengatakan padamu tentang kuasa manakah aku melakukan hal." Amin. Firman Tuhan ini perikopnya bagaimana saat itu Tuhan Yesus sedang berbicara kepada kepala tua-tua bangsa Yahudi, dan mereka mempertanyakan kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat-mujizat yang banyak. Kenapa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit di depan mata mereka. Dan ketika ditanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus melihat hati. Ya, jadi Tuhan Yesus tahu kenapa orang ini mengatakan demikian. Artinya orang ini mengatakan bukan karena ingin tahu gitu, tetapi karena ingin menjebak Tuhan Yesus di dalam perkataannya. Karena mereka sudah sering mendengar Tuhan Yesus membuat perumpamaan-perumpamaan, dan ketika sedang bercerita tentang surga, dan mereka tahu Tuhan Yesus itu datang dari surga, tetapi mereka itu seolah-olah bertanya dalam arti jebakan gitu ya. Mau menjebak Tuhan Yesus, mau melihat di mana kekurangannya, atau mau memperdebatkan surga itu, sehingga Tuhan Yesus tahu hati mereka, dan akhirnya Tuhan Yesus membalikan lagi kepada mereka. Ya, firman Tuhan katakan bahwa ketika diajukan pertanyaan, Tuhan Yesus balik mengajukan pertanyaan, karena Tuhan tahu hati mereka tidak rindu kepada Tuhan, tetapi sebaliknya mau menjatuhkan. Ya, mungkin hari-hari ini kita di dalam hidup ini mengalami hal seperti itu. Ya, bahwa kita sebagai orang percaya Tuhan, seringkali kita ketemu dengan orang-orang yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya di balik perkataannya itu mau menjatuhkan kita, atau mau mempermalukan kita lah di hadapan orang lain gitu ya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus tahu isi hati orang. Dia mengerti isi hati kita. Dia tidak melihat latar belakang kita, atau melihat siapa kita, atau melihat pendidikan kita, tapi dia melihat kerinduan hati yang paling dalam. Nah, oleh sebab itu, seperti percakapan Tuhan Yesus dengan bangsa Yahudi ini, di mana para tua-tua dari bangsa Yahudi bertanya, "Dari kuasa manakah engkau melakukan hal itu?" Dan ketika Tuhan Yesus tahu hatinya itu tidak bagus, ya, atau maaf kata, dia bertanya bukan karena dia ingin rindu kepada Tuhan, tetapi ingin menjatuhkan. Akhirnya Tuhan Yesus bertanya kembali gitu. Kamu saja tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu katakan, apa yang kamu ucapkan, apalagi kamu bertanya dengan Yesus sendiri gitu. Nah, sebenarnya inilah yang terjadi hari-hari ini. Banyak orang tidak bisa mempertanggungjawabkan iman mereka, atau tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka mau lakukan, atau apa yang mereka mau katakan. Ya, seperti itu. Ya, tetapi kembali lagi firman Tuhan katakan bahwa kan hati mereka jahat, saudara. Ya, tidak nampak sih jahatnya, tidak melakukan kejahatan depan mata secara langsung, tetapi dari dalam hati yang paling dalam itu yang Tuhan tahu. Dan hari-hari ini Tuhan menguji hati kita, apakah betul-betul kita ikut Tuhan, atau kita setengah-setengah dalam Tuhan, atau kita tenggelam. Tenggelam itu artinya tidak pernah sama sekali mengikut Tuhan.
Atau kita hanya KTP di mulut orang Kristen, tetapi sikap dan tingkah laku kita bukan orang Kristen yang sebenarnya, sehingga membuat orang di luar sana bertanya-tanya. Begitu. Nah, jadi inilah jawaban hidup kita hari-hari ini ketika orang rindu mengenal Tuhan, tapi Tuhan mengenal hati mereka. Tuhan juga mengenal hati kita. Ya, oleh sebab itu dengan Tuhan kita tidak bisa bermain-main lagi. Jangan kita mempermainkan iman. Karena kalau kita mencoba-coba permainkan iman, ingatlah hidup dan matimu di tangan siapa? Ada di tangan Tuhan yang berkuasa. Patokannya kita sebagai orang yang percaya Tuhan, bahwa apa yang kita omongkan dengan apa yang di dalam hati kita itu harus selaras, harus sama. Bukan hanya gombalan saja di saat memerlukan Tuhan, setelah itu Tuhan kita lempar, kita buang. Tapi kita harus betul-betul hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kasih Tuhan. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita hari-hari ini, untuk kita kuat melihat keadaan demi keadaan. Kita sebagai anak Tuhan, kita diajar tidak boleh marah, tidak boleh kecewa, tidak boleh sakit hati, pahit hati. Kita lepaskan itu semua. Walaupun sakit sih, memang kita belajar untuk mengampuni orang itu tidak mudah. Tetapi percayalah, Roh Kudus akan berikan kita satu kemampuan untuk kita bisa melepaskan segala sesuatu. Tapi kalau kita masih bekap itu dalam hati kita, sekalipun mulut kita berkata tidak, Tuhan tahu hati kita masih mengatakan iya. Disitulah saya bilang, ya makanya saya belajar untuk tidak pahit hati, belajar untuk disakitin, untuk katakan iya, amin, oke, enggak apa-apa. Walaupun menangis sih, tapi harus oke, gitu. Karena kita anak Tuhan, kita sudah mengerti firman Tuhan. Dan percayalah hari ini ketika kita datang beribadah, apapun motivasi kita, hati kita yang Tuhan lihat. Harus tetap ya, amin. Itulah Tuhan mengajarkan aku untuk bertanggung jawab, mengambil tindakan secara cepat, memiliki rasa kemanusiaan yang mungkin saya nggak tahu orang lain bisa lakukan seperti saya atau tidak. Berkali-kali disakiti, berkali-kali berbuat di dalam kebenaran. Tapi saya belajar sampai ke level itu, menguatkan diri saya sekalipun saya pahit hati, saya katakan saya tidak pahit hati, sampai betul-betul saya belajar untuk merelakan dan percaya Tuhan punya rencana yang begitu indah di balik apa yang sudah terjadi. Dan itu membuat saya lebih dewasa. Karena banyak pilihan hidup untuk pahit hati, banyak pilihan hidup untuk sakit hati, untuk kecewa akan segala sesuatu yang sudah terjadi di hidup ini. Tetapi saya mau mengambil tindakan hari-hari ini untuk apa? Percaya pada Tuhan, karena Tuhan melihat hati saya, maka saya harus belajar untuk membersihkan apa yang dalam hati saya. Dengan cara apa ya? Saya lebih banyak bersyukur, lebih banyak muji Tuhan, lebih banyak percaya bahwa Tuhan itu punya suatu rancangan yang indah. Segala sesuatu Tuhan buat semuanya indah dan mulia. Tergantung kita bagaimana kita mau menjaga, bagaimana kita mau melakukan satu tindakan kebenaran dalam hidup kita. Disinilah firman Tuhan katakan pada kita bahwa kita sebagai manusia, ya kita harus yakin dan kita miliki satu ketetapan iman, percaya bahwa Tuhan Yesus itu dari surga. Tidak perlu lagi dipertanyakan kuasa dan mujizatnya seperti apa, dari mana. Kenapa Tuhan Yesus bisa melakukan mujizat? Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa sendiri. Dia memiliki tahta kerajaan di surga. Tapi dia mau merendahkan diri menjadi manusia untuk menyelamatkan dosa saudara dan saya. Inilah jadi satu penguatan bagi kita bahwa kuasa Tuhan itu nyata. Makanya hari ini kita melakukan perjamuan kudus bersama di tempat ini sebagai simbolis bahwa kita satu dalam Kristus, tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan menyatukan kita. Dan percayalah Tuhan melihat hatimu, amin. Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa, manusia melihat pakaiannya, manusia melihat rupanya, manusia melihat
apa yang dia miliki, tapi Tuhan melihat hati lebih dalam daripada apa yang manusia lihat. Dari firman Tuhan ini menunjukkan bahwa hikmat dari kuasa Tuhan itu luar biasa. Itu. Kalau mau kecewa banyak alasan, 1001 saya katakan alasan untuk kecewa itu sangat banyak. Kalau mau mundur dari pelayanan ini banyak alasan, untuk mundur dari pelayanan ini banyak alasan. Seringkali manusia mencari-cari alasan ketika dia sudah tidak sanggup. Itulah realitinya manusia. Tapi kembali lagi, ya namanya kita hidup dalam Tuhan, kita harus menguatkan diri. Tetap kita teguh di dalam Tuhan. Itulah saya bilang, yang penting saya sudah lakukan yang terbaik. Terserah orang mau menilai saya apa, menurut saya itu penilaian masing-masing, tetapi Tuhan melihat hati saya. Paling dalam hanya bersyukur, berterima kasih. Tuhan itu baik kepada saya dan hidup saya. Dan Tuhan akan mengatur hidup saya lebih baik lagi, lebih sempurna lagi. Ya, apa yang dibuat oleh manusia, kadang merusak, merobek, mencoret-coret atau meninggalkan, itu hal-hal biasa, saudara. Biasa karena saya ngalamin sudah sering sekali. Jadi saya hanya bisa berterima kasih. Tuhan Yesus baik dengan kuasanya dan mujizatnya. Tuhan lihat hati kita hari-hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh dalam Tuhan atau tidak? Hanya satu, kamu sendiri yang bisa menjawab dalam hatimu. Apakah kamu ibadah hari ini sungguh-sungguh atau terpaksa? Hanya Tuhan yang bisa melihat hatimu. Saya hanya manusia biasa, tidak pernah bisa melihat hati, tapi hanya Roh Kudus yang tahu dan bisa memberitahu kepada siapapun orang yang dia mau kasih tahu. Disitulah saya bilang, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan tidak semudah kita ucapkan saya orang Kristen. Tidak semudah mulut kita berkata saya percaya, tetapi sikap, perbuatan dan tindakan itu perlu. Sebagai contoh yang paling mudah, ketika seseorang akan menikah, dia berkata, saya mencintaimu, saya siap bertanggung jawab atas kamu. Tentunya ada tindakan komitmen, yaitu masuk dalam lembaga pernikahan. Itu contoh manusia aja. Tapi kalau hanya berkata, saya mencintaimu, mengasihimu, saya ingin memiliki kamu, saya akan bertanggung jawab, tapi kenyataannya tidak ada komitmen di dalam pernikahan dan tidak berkomitmen untuk membangun rumah tangga, ya tidak akan terjadi. Itu namanya cinta bohongan, saudara. Nah, disitulah, seperti itulah kategorialnya Tuhan melihat hati. Apakah ada tindakan atau tidak. Tetapi kembali kepada masing-masing kita, biarlah Roh Kudus akan berkarya lebih lagi agar kita lebih paham akan firman Tuhan dan semakin dalam, semakin mengerti, semakin dalam, semakin kenal Tuhan, semakin tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya.